Baik, di antara amal yang sangat dianjurkan di Ramadan ada beberapa poin. Yang pertama itu puasa sendiri. Dan puasa ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan dari sisi, kita akan bedah puasa dari dua poin. Sisi spiritualnya, dari nilai keimanan dan pahalanya, dan sisi kesehatannya. Kalau sisi spiritual dan keimanannya, dia adalah amal ibadah yang paling besar pahalanya. Nggak ada yang menyamai puasa. Mau sholat, mau haji, mau jihad, semua di bawah nilai puasa dari sisi kuantitasnya. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin ila adhafin katsir ila 700 di'f. Semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadarnya, atau makna lainnya sudah kembali pada dirinya sendiri. Langsung Allah kasih nilai. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, satu pahala bisa jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan. Kita sama-sama sholat di saf pertama, ada yang dapat cuma 10 pahala, ada yang 100 pahala, ada yang 1000 pahala, ada yang 700 pahala. Tergantung kadar keikhlasan, benarnya wudunya, benarnya syarat-syarat dan rukun sholatnya, khusyuknya, semua itu masuk. Ayat-ayat yang dia baca. Kemudian kecuali puasa, kata Nabi SAW, illa siyam atau illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah mengatakan kecuali puasa, hadis qudsi ini, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku, kata Allah. Jadi karena itu secara kuantitas nilainya lebih besar daripada 700 kali lipat. Lis-shaimi farhatan, kata Allah SWT, dan orang puasa aku kasih dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira pada saat dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau pada saat buka puasa haus dan laparnya hilang, dia gembira. Kemudian pada saat bertemu dengan Tuhannya kena diberikan balasan surga, ya. Diberikan balasan surga. Wala khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Ini ada makna, ya. Karena kan orang biasa kalau puasa nggak makan, nggak minum, apalagi kalau dia tidak sering kumur-kumur, kadang-kadang, ya, karena menggunakan siwak, sikat gigi boleh orang kalau lagi puasa. Jadi kalau orang tidak lakukan, biasanya mulutnya ada bau, ya. Maka bau ini di sisi Allah dinilai lebih wangi dari bau kasturi. Ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi antum jangan sengaja panggil teman, nih mulut saya lebih wangi dari kasturi, tiup, pingsanlah orang itu, ya. Maka ini keutamaan puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhi anin nari 70 kharifa. Siapa yang buat puasa karena Allah sehari saja karena Allah, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka, jaraknya 70 tahun, ya. Juga kata Nabi SAW, as-sawmu junnah kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu jadi perisai dari api neraka sebagaimana perisai seseorang dari kalian pada saat di kancah peperangan, ya. Fa idza kana yawmu shawmi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, supaya bisa jadi perisai dari api neraka, jangan pernah rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat kepada bukan pasangan halal, ya. Sayang, rindu, cinta, apalah bahasa-bahasa ini yang untuk suami istri jangan dipakai untuk yang lain. Wala yafsuk, jangan dia berbuat kejahatan. Wala yajhal, jangan buat-buat kebodohan, buang-buang waktu. Maka ini semua dia. Fa in sabahu ahad, kalau ada yang mengajak dia bertengkar, falyakul inni mru'un shaim, katakan aku seseorang yang sedang ikut program puasa, enggak mau bertengkar. Gitu. Jadi ini perintah puasa. Bersabar, jalani insyaallah, dan nikmati itu hausnya, nikmati laparnya, sebagai sebuah pengorbanan buat Allah. Toh juga begitu azan maghrib bebas kita makan dan minum, ya. Kalau kita hitung waktu kita puasa sama waktu kita boleh makan dalam sehari, lebih banyak waktu kita boleh makan loh, karena dari mulai maghrib sampai subuh. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 5, ya, berarti kita bisa 11 jam atau 12 jam kurang lebih, ya. Hampir sama mungkin antara puasa sama kita boleh buka puasa dan makan. Maka bukan berarti kita disuruh puasa terus. Makanya Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menikmati hausnya, menahan dahaga ini di puasa, dan bangunnya sholat malam dan berduduk sama orang-orang saleh, aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini. Maka nikmati puasa itu.
indah, nyaman. Sisi spiritualnya ya. Sisi kesehatannya, kalau badan kita ini mesin, rusak ini mesin. Karena makan pedas, makan manis, makan dingin, masuk panas. Kalau mesin rusak nggak ini? Rusak. Mobil saja harus servis kan? Kalau nggak servis bisa mogok tengah jalan. Antum pakai 11 bulan makan nasi goreng, makan pisang, makan ini, minum panas, minum dingin. Maka 11 bulan dipakai. Tahu nggak teman-teman, secara medis kita juga biar tidur malam, pencernaan kita masih mengelola sisa makanan yang kita makan. Makanya medis melarang banyak makan kalau malam hari kan gitu. Karena yang kita makan dari pagi itu masih dikelola itu pada malam hari. Makanya pada bangun pagi biasanya orang buang air gitu. Nah, seperti itu. Nah, puasa datang untuk mengistirahatkan, servis. 11 bulan kau pakai badanmu nih, 11 bulan seperti kalau mobil kau pakai, sekarang masukin bengkel, servis. Jangan makan, jangan minum. Makanya kita kalau sudah seminggu puasa, 2 minggu puasa, perut kita sudah terbiasa itu. Kadang-kadang buka puasa dengan berapa butir kurma, minum 1 gelas sirup, sholat maghrib, udah biasa. Kadang-kadang mau makan males ya. Ada orang makan nanti habis tarawih. Makanya teman-teman ambil pelajaran dari sisi kesehatan. Ramadan itu ada ilmunya di situ, ada hubungannya dengan masalah kesehatan. Ada satu orang kaya di Saudi, dia ini 10 tahun tidak puasa Ramadan, 10 tahun. Orang kaya. Bagaimana caranya supaya orang tidak soroti dia? Karena dia orang kaya di Saudi. Dia setiap kali mau tiba Ramadan kayak kita begini akhir Syaban, dia ajak istri sama anak-anaknya berangkat ke Eropa liburan supaya ada udzur musafir. Dia pulang setelah Idul Fitri, jadi nggak ada puasa. Orang juga tidak banyak tanya dia, mungkin orang pikir dia puasa di sana, padahal sebenarnya tidak. Dan dia pergi ke negara Eropa, karena negara kafir mungkin sedikit orang Islam, gitu. Setelah 10 tahun, Allah uji dia dengan penyakit. Ini kisah nyata. Allah uji dia dengan penyakit, kena sakit di perutnya, setiap datang kejang-kejang, kesakitan. Dia nggak bisa obati. Dia pakailah harta dia yang ada, datangi semua dokter spesialis penyakit dalam. Seluruh dunia didatangi sama dia. Karena orang kaya. Berobat sana, berobat sini. Dokter-dokternya tidak ada yang temui penyakitnya. Subhanallah, sampai hampir setahun dia berobat. Di tahun ke-11 ya, 10 tahun dia tidak puasa Ramadan. Di tahun ke-11 ini hampir 1 tahun dia berobat sana sini, nggak sembuh-sembuh. Kalau datang teriak-teriak kesakitan. Terakhir itu, hampir sebelum Ramadan, bulan Sya'ban begini, dia rupanya dengar ada satu dokter spesialis orang Katolik di Jerman. Ada sedikit saya mau tambahkan kisah di sini. Katolik ini sudah lama dikenal mau masuk Islam, tapi dia lagi tunggu berita besar nih. Apa ini kira-kira mendongkrak dia untuk syahadat? Dia udah pelajari Al-Quran, di lacinya bahkan ada Al-Quran dalam bahasa Jerman. Intinya pada saat itu dia pergi berobat sama dokter itu. Dokter ini periksa, nggak ada penyakitnya ini. Cek secara medis nggak ada, dengan alat tercanggih pun nggak ada. Lalu dokternya tanya, mana dokter-dokter yang pernah kau datangin sama resep-resep obatnya? Dilihatin semua yang nama profesor-profesor dunia yang terkenal. Teman-teman sejawatnya dokter ini tahu semua ini, dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Obat-obat semua ya, obat-obat penyakit perut, vitamin, semuanya ada. Dan itu yang termahal semuanya. Maka dokternya bilang begini, kamu agama apa? Dia bilang, saya Muslim. Kata orang itu. Ini sebabnya dia taubat ya, dari dokter Katolik ini. Dokternya bilang, setahu saya kamu kan dalam agama Islam ada puasa Ramadan, puasa. Dia rupanya sudah pelajari Islam orang ini kan gitu. Dan itu puasa sebulan kan. Saya sarankan kamu tinggalkan semua resep-resep kamu ini. Sebentar lagi bulan puasa ini kau puasa. Dokter ini nggak tahu kalau dia 10 tahun tidak pernah puasa ini. Karena dia sudah kepepet, semua dokter sudah angkat tangan. Dia tiba-tiba tersentuh, ya kenapa saya nggak coba terapi puasa. Dia pulang, semenjak dia niat puasa dan taubat, penyakitnya hilang. Sebulan penuh nggak pernah kambuh penyakitnya. Dan gara-gara itu dia bertobat. Setelah lebaran, dia lihat tidak ada lagi penyakitnya datang, dia pergi ke dokter itu, dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang, dokter, Anda sudah menyadarkan saya kepada agama saya ucapkan terima kasih. Saya sebenarnya tidak pernah puasa selama 10 tahun. Setelah saya puasa ini saya sembuh. Dokternya keluarkan Quran terjemahan bahasa Jerman dari laci. Saya udah lama mau masuk Islam. Gara-gara ini saya masuk Islam. Syahadat gara-gara itu. Dari manfaatnya buat kesehatan besar. Makanya kita kalau habis Idul Fitri, biasa makan hari pertama Idul Fitri, makan baru 1 rumah, 2 rumah sudah kenyang. Padahal kalau mau dipikirkan kita sebulan puasa, gitu. Mungkin orang bisa tanda kutip makan banyak di sini, tapi nggak bisa. Seperti mobil, kalau habis diservis, gasnya sedikit saja sudah kencang ya, nggak ada suara. Tapi kalau lama nggak diservis, ya keluar asap hitam, suaranya ribut, segala macam. Nah seperti itulah, ya. Maka sangat besar manfaatnya buat kesehatan. Makanya pesan saya,
Kalau sahur dan buka puasa, jangan balas dendam. Penting ini, karena orang saya lihat kalau sudah menjelang habis asar, Masya Allah, yang coklat, yang biru, yang hijau, yang kuning, semua dibeli. Ada orang motornya penuh, bawa pulang ke rumah, macam-macam. Sampai rumah makan satu sudah kenyang, nggak bisa. Sampai kata sebagian ulama apa? Siapapun yang makan banyak pada saat buka puasa, dia tidak mengambil hikmah dari puasa itu. Tujuannya supaya perutmu terbiasa. Kembali lagi, dia nggak besar lagi, nggak elastis, tapi dia jadi bagus lagi. Maka itu harus difahami. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur, kurma. Nabi nggak bilang makanlah daging, minumlah susu, kurma. Supaya ambil hikmahnya, boleh makan secukupnya. Tapi teman-teman percaya, kalau antum begitu azan, langsung nasi sama ayam goreng, sama tempe, sama sambal sayur ini, sholat maghribnya ngantuk. Habis makan mau berdiri nggak bisa, kayak orang balas dendam. Percuma, berarti perutnya nggak diservis lagi tadi. Habis servis kita rusak lagi. Coba direnungi sunnah Nabi SAW. Makan berapa butir kurma, minum air, sholat maghrib dulu, mandi yang segar, kemudian baru makan malam. Atau kalaupun sudah kenyang, biarin aja dulu, tahan sedikit, habis tarawih makan. Nanti kan sahur juga bisa makan gitu kan. Jadi ambil hikmah dari masalah itu. Baik, itu masalah puasa. Yang kedua, masalah sholat tarawih. Tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud sama. Semua sholat malam maksudnya. Cuma kalau Ramadan namanya tarawih, santai maksudnya. Kenapa santai? Karena orang habis ba'diyah isya sudah bisa sholat malam. Kan di hari biasa kita harus, bukan harus sih, dianjurkan tidur dulu baru nanti sholat di akhir malam, gitu ya. Kecuali witir boleh di awal malam. Kalau sholat tahajud nanti di akhir malam, tapi Ramadan dimajukan. Agar orang-orang yang malas tahajud ini minimal 1 tahun sekali ada di buku amalnya sholat tahajud. Nah, kalau ini juga nggak mau terawih, kapan kira-kira dicatat di buku amalnya sholat malam? Padahal Nabi SAW mengatakan afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Dan itu di Ramadan dimajukan. Nabi SAW contohkan itu. Nabi SAW dipesankan juga tentang masalah solat ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hidupkan malam itu. Dan teman-teman usahakan solat berjamaah di masjid. Dan usahakan setelah imam selesai baru antum keluar. Makanya yang mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat ikut di masjid yang 11 rakaat. Yang mau 23 ikut 23. Dua-duanya sunnah Nabi SAW, gitu kan. Maka cari imam. Kenapa? Kita pilih imam seperti ini, bukan memilah-milah ya. Karena memang Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat bersama imamnya sampai imam bubar, maka dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi seperti salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, dari maghrib sampai subuh. Susah itu. Tapi kita bisa dapat hanya dengan sholat tarawih bersama imam, gitu kan. Tapi tentu kita juga cari tempat teman-teman sholat yang nyaman, bacaannya benar, gitu kan. Jangan cari masjid yang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kita tidak tahu baca apa ini. Belum baca subhanallah sudah sami Allah liman hamidah. Belum rabbana alhamdulillah sudah sujud lagi. Apa ini? Salah satu kewajiban sholat itu tumaknina, tenang. Harus, kata Nabi SAW kepada sahabat yang begini sholatnya, Allah Akbar, Allah Akbar, diistilahkan dalam hadis-hadis sahih itu musi'us sholah, orang yang buruk sholatnya. Nabi lagi mau isi pengajian, dia datang, dia sholat buru-buru, rukuk sujudnya seperti ayam patok jagung, Allah. Digambarkan dengan Ibnu Abbas seperti burung gagak patok makanannya. Maka selesai sholat Nabi SAW bilang, kembali kau, sholat lagi. Karena kau belum sholat itu. Nabi pikir tadi mungkin kena buru-buru mau hadir di majlis. Dia sholat lagi, sama lagi sholatnya. Belum sujud sebentar, udah berdiri lagi. Selesai Nabi bilang ulangi sholatmu. Kau belum sholat. Dia ulangi lagi sampai 3 kali. Ternyata masih sama. Oh berarti orang ini memang begini sholatnya. Bukan karena ada hajat yang lain. Maka Nabi bilang yang keempat kali ulangi sholatmu. Dia bilang ya Rasulullah, saya tidak tahu sholat yang lain. Ajarkan saya. Mulai Nabi SAW bilang, kalau kau mau sholat, tenangkan sendi-sendimu semuanya. Baru kau takbir. Allahu Akbar.
Kembalikan semua sendi-sendi pada tempatnya, tangan sudah tenang semua, baru kau baca yang dimudahkan dari Al-Quran. Kemudian rukuklah, biarkan sendi-sendi tenang dulu semua, baru kau baca memuji Allah. Kan subhana rabbiyal azim, satu, subhana rabbiyal azim, dua. Itu yang paling pendek ya, subhana rabbiyal azim. Ada banyak bacaan-bacaan, ada 6 macam bacaan dalam rukuk. Baru kau bangun. Kalau kau bangun i'tidal, tenangkan sendi-sendimu semua, baru baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada banyak lanjutan doanya sebenarnya. Yang jelas kita misalnya baca itu baru sujud. Kata Nabi SAW, tenangkan seluruh sendi baru baca doa sujud. Begitu terus sampai salam. Maka tumaknina ini kewajiban sholat. Bisa ditolak sholatnya karena terbukti Nabi suruh ulangi orang itu. Kalau sholatnya sudah diijabah, walaupun pahalanya sedikit, tak perlu disuruh ulang kan gitu. Tapi ini disuruh ulang karena memang tidak diijabah sama Allah SWT. Maka tenang, ikut sholat berjamaah ya. Biasakan itu. Kecuali darurat sekali, boleh antum kerjakan di rumah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dan ini sangat dianjurkan juga. Jadikan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Baca, belajar ya, untuk membaca Al-Quran, karena dia banyak sekali keutamaannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dua-duanya akan menolong hamba atau pelakunya yang melakukannya pada hari kiamat. Yaqulus saum, puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba bin nahar. Wahai Tuhanku, aku telah melarang dia, menahan dia untuk makan dan minum di siang hari. Fasyaffi'hu, ya, maka berikanlah dia. Fasyaffi'ni, ya, lahu atau bihi, ya, maka berikanlah dia syafaat dari perantaraku. Wa yaqulul Quran juga mengatakan mana'tuhu nauma bil laili fasyaffi'hu atau fasyaffi'na bihi, ya. Maka Quran pun mengatakan aku telah menahan dia tidur malam hari kena baca aku, maka tolonglah dia, berikan syafaat kepadanya. Para ulama melakukan baca Quran di bulan Ramadan ini dengan sangat serius. Dan Al-Quran pernah saya sebutkan, saya ulangi lagi, memiliki empat hak membacanya. Faham nggak faham artinya, baca. Dan ini berurut dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, An-Nisa nomor 4, Al-Ma'idah nomor 5, terus sampai 114 An-Nas. Ngerti tidak ngerti, baca saja ya, dan belajar huruf hijaiyahnya. Jadikan Ramadan momentum untuk bisa faham masalah itu. Dan ini kata Nabi SAW, siapa yang baca Al-Quran dan dia mahir, dia bersama dengan para malaikat. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, maka dia akan mendapatkan double pahala. Kalau dikasih 10 pahala satu huruf, dia akan dapat 20 gitu. Maka ini keutamaan tersendiri ya. Kemudian yang kedua, mentadabburi. Tadabbur itu berarti mengambil makna-maknanya, tafsirnya, terjemahannya. Kalau ini tidak harus berurut seperti awal, nggak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tidak harus. Tapi antum buka daftar isi Al-Quran, dari 114 surah, mana nih yang paling saya suka nih, pengen baca duluan. Misal ibu-ibu mau yang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Bapak mau nama-nama laki-laki dan nama para nabi, ada surah Muhammad, surah Hud, surah Yunus, ya, surah Ibrahim, surah Yusuf, ya. Ada nama-nama hewan. Kenapa Allah sebutkan? Ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah, ada Al-Fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa ini maksudnya? Baca. Dan ini caranya sederhana, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari. Kalau masih merasa berat pun, bagi setiap habis sholat wajib 2 ayat saja. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat. 10 ayat per hari. Kenapa 10 ayat Ustaz? Ada dalilnya. Hadis yang pertama adalah, atau riwayat pertama, perkataan para sahabat yang mengatakan kami tidak pernah bertemu ya satu sama yang lain, kemudian kami berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Jadi teman-teman lagi di kantor, sebelum bubar kantor, ayo duduk yuk sebentar, kita baca, satu orang baca Al-Quran dengan terjemahan yang lain, dengar aja, nggak apa-apa. Tadabbur namanya, gitu kan? Maka itu bagus ya dilakukan. Ini tadabbur ya, sehingga kita bisa renungi maknanya dan segala macam. Ini sangat baik. Ini hak yang kedua, mentadabburi ayat Al-Quran ya. 2 ayat saja, insya Allah sudah faham. Dalil yang kedua, selain sahabat tadi mengerjakan 10 ayat, juga ada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca di malam hari atau sehari, dalam sehari semalam itu 10 ayat Al-Quran, dia akan diberikan 1 kintor
Dan satu kintor itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau antum baca 20 ayat, 30, ini kita bicara jumlah minimal ya. 10 ayat minimal. Dan sudah pernah saya sampaikan kan, download aplikasi Nakhtim itu. Kalau saya pribadi saya sarankan itu. Tulis Nakhtim ya, dalam bahasa Indonesia pun bisa. Nanti modelnya itu bahasa Arab, nun, kha, ta, mim, lingkaran warna hijau. Itu bukan aplikasi saya ya, tapi saya temukan ada anak saya pernah kirim subhanallah kepada saya dari teman-temannya. Anak saya masih SD. Saya dapat subhanallah, saya bagus, saya coba cek bagus itu. Ternyata programnya memang sesuai judulnya. Nakhtim artinya kita mengkhatam. Di app ada, di App Store ada, di Play Store ada semua, gratis. Nah itu bagusnya kita waktu awal kita pilih mulai dari surah mana, misalnya Al-Fatihah, mulai dari surah pertama, ayat pertama, kita bisa pilih qoreknya siapa, qoreknya dia misalnya siapa, ya. Kemudian kita pilih, kemudian ada di bawah sekali dalam bahasa apa, terjemahan bahasa Indonesia misalnya, di bawah mulai. Nanti kalau kita tutup handphone, buka keluar nanti ayat pertama Al-Fatihah. Kita tutup lagi, buka lagi nanti kalau mau buka WA segala macam, baca lanjutannya ada. Terus begitu sampai selesai. Khatam Al-Quran. Jadi 30 juz itu tidak mengambil waktu khusus. Siap lagi nunggu di lampu merah daripada lihat helmnya orang warna apa, ya lebih baik lihat handphone, baca, gitu kan. Maka itu penting. Antri di lift segala macam, buka handphone. Karena begitu kita buka handphone pasti dia keluar lanjutannya, gitu kan. Kita mau mundur ke ayat sebelumnya ada tanda panah mundur, ada tanda panah maju. Kalau mau lanjutin. Kita mau share ke orang, oh ayat ini bagus nih, masalah Ramadan misalnya, ada gambarnya situ untuk share, tinggal klik share langsung. Ke semua medsos bisa di share, ke Facebook, ke Instagram, ke mana-mana segala macam, di WA, bagus. Mau dengerin bacaannya, ini saya ragu bacaan saya nih, di atas ada klik audionya, diklik imam tadi yang kita pilih baca, kita dengerin. Satu ayat itu saja, diulangi berapa kali kita jadi ikutin tajwidnya, bagus sekali itu. Sudah download belum itu? Hah? Baru tahu. Alhamdulillah. Saya kira semua sudah tahu. Cuma saya orangnya yang biasa ngulangin. Nah itu bagus ya. Kita berikan Al-Quran. Itu yang kedua tadabbur. Yang ketiga menghafalnya. Haknya Al-Quran. Dan hafal sama. Saran saya 10 ayat per hari. Kalau tadi antum sambil tadabbur, antum hafal 2 ayat setiap habis sholat 5 waktu, berarti 10 ayat sehari. Nanti antum aplikasikan. Kalau sholat duha 2 rakaat misalnya, rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat tahiyat masjid, banyak sholat taubat, sholat wudu. Antum kalau baca di rakaat pertama 5 ayat, rakaat kedua 5 ayat, insya Allah satu hari hafal tuh. Ya. Kalau kita tadabbur 10 ayat dan hafal 10 ayat tadi, karena ini sama ya, dan hafal ini tidak harus berurut dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, tidak usah. Surah yang antum suka saja dulu. Oh ini Al-Mulk bagus nih 30 ayat, tidak terlalu panjang, mulai hafal. Kalau 30 ayat berarti antum cuma 3 hari bisa hafal itu. Kalau satu hari 10 ayat, 30 ayat selesai. Tapi kan nanti mudah lupa Ustaz, itu syaitan, bisikan syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang kalau lupa sambungan ayat, bukan 30 juz hilang semua. Hah? Jadi mulai itu. Ya, insya Allah Al-Quran itu ada 6.000 sekian ayat. Kalau antum hafal dan tadabbur 10 ayat per hari, kali 1 bulan berarti 300 ayat, kali 1 tahun kali 12 berarti 3.600 ayat, 21 bulan hafal 30 juz. Insya Allah. Yang keempat, mengamalkan isinya, itu hak Al-Quran. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan Al-Quran di dalamnya. Kata para ulama adalah bulan saatnya membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam di setiap Ramadan, di Ramadan di setiap hari 2 kali. Jadi 1 bulan 60 kali mengkhatam. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz di rakaat terakhir witir, yang biasa antum baca qul huwallahu ahad. Ya. Maka itu Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat, sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar sekali, ya. Lebih daripada yang lainnya. Karena kata Nabi SAW, afdalu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan banyak yang bisa dilakukan, sedekah baju, sedekah makanan pokok, ya, sedekah buku, sedekah apa saja. Tapi yang paling mudah dan paling bagus adalah membuka puasakan orang. Buka puasakan orang. Saya lihat hampir setiap tahun saya di Jakarta ini, kadang-kadang kalau ada taklim sampai menjelang asar begini,
biasanya pulang, kadang-kadang macet menjelang maghrib sampai pasti macet banyak orang karena masih banyak orang kerja kan, banyak orang susah buka puasanya. Ada yang menjual, kadang-kadang ada yang tidak menjual. Kesempatan antum itu. Taruh di motor beberapa gelas air mineral, harganya cuma 500 rupiah, 1000 rupiah satu. Taruh 10, kalau bisa beli satu dus isi 48, harga 30 ribu. Taruh, begitu azan, menjelang azan buka motornya bagi-bagiin ke orang di pinggir jalan. Beli kurma, satu dus. Ya. Satu dus itu ada yang 10 kilo, ada yang dari 200-300 ribu sampai 600 ribu. Kurma-kurmanya. Kalau mau lebih sedikit pahala lagi, kantongin 2 butir 3 butir kurma di plastik kecil, bawa taruh di kendaraan, menjelang azan bagi-bagiin orang. Itu pahalanya besar. Jadi kalau kita beli satu dus air mineral, isinya 48, 30 ribu rupiah modalnya. Itu paling mahal. Ada satu dus cuma 20 ribu. Ya. Isi 48, anggap 50. Kalau kita kasih ke masjid dekat rumah, bagiin orang di jalan, habisin 50, berarti hari itu kita punya 51 pahala puasa. 50 orang yang kita buka puasa kan satu kitanya. Itu 51 buka puasa. Kalau dari 50 orang itu satu saja ahli ibadah, kerjanya ngaji segala, kita panen semua pahalanya dengan sedekah segelas air. Karena pernah waktu Nabi SAW mengatakan, siapa yang buka puasain orang, dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang puasa itu. Kalau misalnya dia dapat 100 karena baca Quran segala macam, kita karena kasih dia minuman, kita dapat 100 pahala itu. Seperti itulah. Maka ini kesempatan emas. Yang paling afdal kurma dan air putih. Kalau bisa yang lain bagus. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Karena sahabat ini tangkapnya makanan lengkap ya. Kita nasi campur misalnya gitu kan, lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada semua orang yang membuka puasakan orang walaupun hanya susu yang dicampur air. Kan biasa susu itu kalau dicampur air rasanya jadi berubah, cuma warna saja kan. Tapi kalau dia miskin, dia nggak punya kecuali itu, tetap dapat pahala. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Dan siapa yang memberikan minum kepada orang puasa, berbuka puasa, seteguk saja, maka dia akan diberikan oleh Allah seteguk juga dari telagaku, hautku di hari kiamat. Dan siapa yang minum seteguk dari hautku tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi itu kesempatan, buka puasain orang. Ya. Blok tuh masjid-masjid dekat rumah, gitu kan. Kita puasakan orang, itu bagus sekali. Selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, i'tikaf, mengikat diri di masjid. I'tikaf ini teman-teman di 10 terakhir Ramadan dianjurkan sekali untuk mengikat diri di masjid, terutama kaum laki-laki. Bagi perempuan hukumnya sunnah dan ada syarat. Itu laki-laki juga sunnah ya, tapi sunnah muakkadah bagi laki-laki. Perempuan itu sunnah secara umum. Tapi ada syarat, kalau dia belum menikah izin sama walinya dan bukan di luar kota, ya, ada walinya ayahnya. Kalau dia sudah menikah sama suaminya, yang jelas para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna, istri-istri Nabi tidak i'tikaf kecuali setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi meninggal mereka ada i'tikaf, itu pun dalam kondisi masjidnya aman, ada hijabnya, karena perempuan tidur bisa tersingkap segala macam, maka harusnya ditutup ya. Yang paling afdal adalah masuk di puasa 19, berarti malam 20. Udah mulai masuk masjid, keluar nanti Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri baru keluar. Kalau tidak bisa, maka pilih malam-malam ganjil saja. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Saya kerja, Ustaz masih kerja di Jakarta. Baik, cari salah satu dari malam-malam ganjil itu, yang pas libur, pas kena Sabtu Ahad. Ada istri, ada anak, bawa ke masjid besar, di mana dari mulai habis maghrib, habis buka puasa, atau buka puasa di jalan, udah siap-siap sebelumnya, sholat maghrib, isya, tarawih, ada kalau qiyamul lail sampai subuh. Habis selesai subuh mau keluar dari masjid silakan. Yang penting sudah habiskan malamnya di masjid, i'tikaf di situ. Nah, maka itu sangat bagus, itu sangat baik i'tikaf ini. Dan tentu ada syarat-syarat i'tikaf segala macam ya, dianjurkan untuk tidak keluar ya. Kemudian tidak boleh kalau laki-laki dia punya istri dia pulang, kemudian dia jima berhubungan biologis, karena itu membatalkan i'tikaf. Tapi kalau istrinya datang mengunjungi dia seperti kasus Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ummahatil mu'minin, ummul mu'minin, pernah ziarah kepada Nabi SAW lagi i'tikaf, Nabi antar pulang, itu boleh keluar, termasuk darurat lah gitu kan. Tapi dia harus segera kembali lagi. Kemudian tidak melakukan hal sia-sia, misalnya tidur aja. Ada orang i'tikaf tidur dari pagi, nanti mau maghrib baru bangun ya. Cuma bangun sholat tidur lagi. Enggak, dia beraktivitas, ngaji,
apalah. Memang khusus mengikat diri di situ. Salah satu ciri para nabi-nabi, mereka selalu meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Nah, di antaranya i'tikaf itu. Baik, jadi walaupun cuma sehari, ya, minimal sehari di 10 terakhir Ramadan itu ya. Kemudian yang keenam, selain i'tikaf adalah umrah, ya. Umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Jadi kalau teman-teman hanya bisa umrah sekali seumur hidup, jadikan di Ramadan. Kalau sekali dalam setahun, jadikan di Ramadan. Kalau juga bisa beberapa kali dalam setahun, maka salah satunya Ramadan. Karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Saya belum punya kemampuan Ustaz. Niat, innamal a'malu binniyat. Kata para salafus saleh, aku berharap punya niat di setiap amal saleh walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat, masuk dalam hadis Bukhari, man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum melakukannya, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan, misalnya mau tidur lalu niat salat malam, kebablasan tidur, dapat pahala satu salat malam lengkap. Allahu a'lam kadarnya seperti apa. Tapi kalau dia kerjakan, dia bangun, dia sholat, kutiba lahu asyru adha'afi ila sab'ami alifin ila adha'afin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi diniatkan. Yang belum menikah, niat menikah. Niat menikah. Yang belum haji, niat haji. Niat umrah. Niatkan semuanya. Yang belum pernah jihad, niat jihad. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang mati belum pernah sama sekali terlintas dalam niatnya pun jihad, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Suruh niat. Tidak ada ruginya niat itu. Diniatkan insya Allah. Jadi kalau jemaah haji nanti habis Ramadan, lulang lalang naik bus, jangan cuma jemaah haji ya dari daerah ini selesai. Enggak. Niatkan dalam hati, ya Allah, andai saja kau berikan aku kemampuan, aku ingin haji seperti mereka. Tapi tulus, ikhlas. Memang kita nggak punya kemampuan, ya. Kalau kita punya kemampuan, tentu harus dia lakukan. Kemudian yang ke-7, ya, melakukan semua jenis ibadah. Terutama yang difokus adalah masalah doa. Doa juga khusus ya, karena kata Nabi SAW, orang yang puasa tidak akan ditolak doanya. Riwayat lain, jadi selama dia dari sahur sampai buka puasa mustajab doa. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, dan setiap orang puasa memiliki satu waktu pada saat buka puasa diijabah doanya. Maka berdoa aja terus setiap ada kesempatan, ya. Berdoa terutama minta dihilangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, gitu kan. Selalu berdoa kepada Allah SWT, itu sangat bagus, sangat bagus. Nah, kita berdoa terus rutinkan ya, karena ini doa mustajab. Kalau ada yang mengatakan, kan badan saya sehat Ustaz, saya sudah punya pekerjaan, ada istri, ada suami, ada anak, alhamdulillah cukup. Mungkin saya masih butuh doa nggak? Butuh, karena dalam doa itu yang paling afdal adalah meminta agar Allah menambah nikmat atau mempertahankan nikmat, daripada nanti sudah ada masalah baru minta jalan keluar. Jadi misalnya kita lagi sehat nih, yang paling afdal yang Allah cintai adalah kita mengatakan, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih Allah cintai daripada kita sudah sakit minta disembuhkan. Ngerti nggak? Berarti pada saat kita sehat tetap berdoa supaya Allah pertahankan nikmat itu. Makanya kita kalau mau mulai makan, mau tidur, mau aktivitas, baca bismillah. Kalau selesai, kenapa kita alhamdulillah? Supaya nikmat itu bertambah dan bertahan, kan gitu. Itu maksudnya. Maka ada juga kalau saya tanya teman-teman, mau nggak pada saat kita lagi genting, lagi susah, kita berdoa langsung Allah ijabah? Mau nggak? Syaratnya itu adalah sering berdoa pada saat lagi lapang. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi kalau pada saat kita lagi sehat berdoa, lagi kaya justru berdoa, ada keturunan berdoa, ada pasangan baik tetap berdoa. Terus saja kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Dan Ramadan sebulan penuh diijabah doa. Bayangkan nih teman-teman, kalau di kantor kita dibuka dari tanggal 1 sampai 31 Januari, siapapun pegawai minta diterima permintaannya. Itu mustahil terjadi lagi, kan? Tapi ini Allah SWT sang pencipta menawarkan itu. Semua Ramadan diijabah doa. Nah, kita kesempatan sampaikan hajat-hajat kita, jangan disia-siakan ini. Apalagi kalau beri pertemukan antara puasa dengan antara azan dan iqamah, sepertiga malam, hujan lagi turun, waktu-waktu mustajab, minta didoakan sama orang tua, gitu kan? Atau anak soleh doakan orang tuanya, atau minta saudara muslim yang lain doakan. Itu semua utamanya sangat besar.
Kemudian yang terakhir, jauhi semua kemaksiatan, semua jenis dosa, kebodohan, tidak boleh dilakukan. Semua jenis dosa. Karena kata Nabi SAW di antaranya, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi, fa laysa lillahi hajan fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka tidak ada hajat bagi Allah mengenai lapar dan hausnya. Sebenarnya di sini contohnya dusta, tapi semua kemaksiatan sama. Jadi harus dipuasakan juga penglihatan, pendengaran, ya, lisan. Ini harus dikontrol semua. Puasa itu melatih kita untuk meningkatkan tadi, ya, spiritual kita, keimanan kita. Maka semua dikontrol. Makanya tadi kalau diajak berantem pun, saya sedang puasa, nggak mau ikut-ikutan, gitu. Maka seperti itulah. Maka ini berarti ada juga poin yang penting, kita meninggalkan semua, termasuk hal yang sia-sia, ya, buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Ada orang subhanallah begitu masuk Ramadan sibuk, sudah tumpulin film mana yang dia mau nonton. Dari film ini ke film ini 2 jam nonton maksiat, perempuan terbuka auratnya, inilah itulah. Untuk apa ini buat maksiat? Kesempatan Ramadan lagi dibuka pintu surga. Bertobatlah kepada Allah SWT. Ingat ya, kenikmatan iman seperti Abdullah bin Hudzaifah tadi tidak bisa dirasakan kalau kita tidak tumpukan ibadah. Nah, Ramadan itu penumpukan. Terus saja tumpukin, nanti sampai tebal dan susah sekali. Kalau iman itu tebal, seperti ibaratnya gini rasionalnya kalau iman itu. Dan syaitan saya gambarkan begini juga. Kalau iman itu seperti pagar, ya. Syaitan itu seperti ular. Kita di dalam pagar itu. Kalau kita cuma punya pagar dari plastik, ularnya patok-patok sobek, ya, dia bisa masuk kan? Dan berbahaya buat kita. Kalau lebih kuat sedikit pakai kayu. Kayu juga masih bisa rapuh, ya. Masih bisa dipatok-patok sama dia. Dan pindahnya transisi dari plastik ke kayu itu karena ibadahnya tadi. Dia pindah lebih tinggi lagi, lebih tumpukan ibadah. Ini nanti jadi besi, baja. Kalau baja, syaitannya giginya patah. Mau godain kita nggak bisa. Sampai pada tingkat nanti syaitan mau bisikin, ya. Kita dengar bisikan syaitan, nggak usah sholat. Kayak lepas, maka dia nggak bisa lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis tentang Umar bin Khattab, kalau syaitan lihat dia lari ke lembah lain, karena Umar begitu. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah aja terus. Sampai Umar bin Khattab itu taruh di sebelah ranjangnya ember air. Dia tidur sampai tangannya begini. Kesentuh air bangun. Sudah sholat malam sampai pagi. Allahu a'lam berapa menit saja dia tidur. Udah begitu sibuk dengan ibadah. Sampai waktu meninggal Umar bin Khattab, lalu ada satu sahabat nikahi istrinya Umar, padahal sudah tua sekali. Lalu ditanya, kenapa kau nikahi istrinya Umar? Sudah tua, masih banyak wanita yang lain gitu. Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia ibadahnya Umar. Karena ibadah terus. Jadi yang kita butuhkan adalah ketebalan iman itu. Kalau sudah tebal itu luar biasa, cobaan seberat apapun bisa kita lalui. Tapi kalau antum ibadah, dosa juga. Ibadah, dosa. Jadi tidak pernah tebal imannya, jadi kayak dikikis sama itu. Sama dosa itu dikikis, ya. Karena ini bisa saling menghabis. Pahala bisa membersihkan dosa, dosa juga bisa menghabiskan pahala. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, hati-hati kalian dengan dengki, karena dia bisa membakar pahala seperti api membakar kayu bakar. Jadi ada dosa yang bisa membakar pahala, gitu kan? Itu juga dengan pahala, kalau sering dibuat dia bisa membersihkan dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Semua perbuatan baik bisa menghilangkan dosa-dosa, gitu ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.